والصلاة والسلام عليك يا نبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain. Faslun wa 'alaika rahimakallah bil 'uzlah 'anil nas wal bu'di anhum wal firari minhum ma wajadta ilaihi sabila. Pasal masih berkaitan dengan kaitannya dengan pasal sebelumnya tentang humul uzlah. Wa 'alaika, dan wajib atas kalian rahimakallah, dan Allah merahmati kalian, bil uzlah 'anil nas, untuk mengasingkan diri daripada manusia, uzlah. Wal bu'di anhum, dan menjauhkan diri kalian daripada mereka. Wal firari minhum, dan melarikan diri daripada mereka. Ma wajadta ilaihi sabila, selama engkau mendapatkan jalan untuk itu. Artinya untuk selama jalan itu, selama uzlah itu yang terbaik buat kalian, maka beruzlahlah kalian, jauhkanlah diri kalian dari mereka, dan larilah kalian dari mereka selama engkau mendapatkan jalan untuk itu, kata beliau. Qala Sayyiduna Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Fiqi, berkata Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Fiqi, beliau ini tidak salah murid daripada Habib Abdullah Haddad. Beliau mengatakan, wa ma fi liqa'in nasi jadwa siwa liqa' li islahi halin aw li tahsil hikmatin. Tidaklah kumpul dengan manusia itu sia-sia. Jadi berkumpul dengan manusia itu sia-sia, tidak akan mendapatkan manfaat, justru akan mendapatkan mudarat, siwa, kecuali bertemunya engkau kepada mereka itu, kata beliau ini, semata-mata li islahi hal, untuk memperbaiki keadaan, au li tahsil hikmah, atau ingin mendapatkan ilmu. Nah, istilah hal yang maksudnya silaturahmi, ya, menyambung silaturahmi antara orang tua, antara anak orang tua, antara kita sama teman. Istilah hal, atau juga ingin memperbaiki keadaan, maksudnya di sini ingin memperbaiki keadaan yang sebelumnya tidak baik untuk dijadikan baik, diakurkan. Atau litahsil hikmah, atau kamu kumpul sama manusia, kata beliau, kata Abdul Rahman, tidak lain hanya untuk mendapatkan hikmah atau ilmu. Kumpulnya engkau ini, kata beliau, baru bermanfaat. Taklim, kajian dan sebagainya. Wa ma ahsanal insan fi jawfi dari wa aslamahu min kulli syarri wa ribah. Alangkah baiknya manusia, kata beliau, berada di pojok rumahnya, fi jawfi dari, kata beliau,
Karena apa? Wa aslamahu min kulli syarri wa riba. Karena yang demikian itu akan menyelamatkan dia dari macam-macam kejahatan dan keburukan dengan engkau ada di rumah. Ya, dengan engkau ada di rumah, potensi untuk kita mendapatkan kejahatan dari orang atau kita berbuat jahat dari orang itu minim, sedikit. Bertambah kita tidak kumpul dengan manusia, bertambah kita berada di rumah, itu lebih baik. Ma asal insan, kata beliau, orang baiknya manusia ketika selalu berada di rumahnya. Keluar kecuali ada kepentingan, ada rezeki, ya. Rezeki yang halal maksudnya, bukan rezeki yang tidak halal. Jangan sampai ada kata-kata orang sekarang, jangankan yang halal, yang haram ya payah, itu perkataan orang yang tidak ada iman ya, yang berkata seperti itu. Jadi keluar untuk cari rezeki, jual untuk ilmu, jual untuk islahil hadal, itu memperbaiki keadaan, ya, menyambung silaturahmi dan sebagainya. Nah, fakat hasal al-maslahah fi liqa'in nas fi khaslatain. Dan dibatasi kemaslahatan ketika kita kumpul kepada manusia ini dibagi atas dua. Jadi boleh engkau berkumpul dengan mereka manusia, kata beliau, itu dibatasi, enggak sampai jor gitu. Pembatasan ini dibagi dua, kata beliau. Boleh kau kumpul kepada mereka. Satu, imma talabu ilmin tasta'inu bihi ala suluki tariqil akhirah. Itu yang pertama. Jadi kumpulnya engkau dengan manusia, keluarnya engkau ke rumah, dari rumah, imma yang pertama tujuan kamu apa? Untuk menuntut ilmu, belajar. Yang mana ilmu tadi yang kau tuntut, yang kau cari, tasta'in, membantu kamu untuk engkau menemukan jalan ke akhirat, bekal di akhirat. Itu yang pertama. Imma talabu ilmin tasta'inu bihi ala suluki tariqil akhirat. Jadi keluarnya engkau dari rumah semata-mata hanya ingin menuntut ilmu, yang kau jadikan ilmu tadi itu sebagai sarana untuk membantu kamu, ya, memotivasi kamu, ya, untuk memajukan kamu, untuk menyadarkan kamu supaya engkau mendapatkan, bisa dapat menjalankan sesuatu yang dengan ilmu tadi engkau dapat menemukan jalan untuk engkau bekal di akhirat. Itu yang pertama. Atau kata beliau, talabu ma'isyah tu'inuka ala dzalika. Kalaupun tidak menuntut ilmu, kata beliau, keluarnya engkau dari rumah hanya semata-mata ingin cari ma'isyah, ingin cari nafkah yang halal, bukan yang syubhat, apalagi yang haram. Kalau keluar untuk cari rezeki yang haram keluarnya. Langkah dari rumah menjadi haram. Langkah dari rumah itu menjadi haram. Tiap langkah yang kita langkahkan dari rumah niat cari rezeki yang haram, maka tidaklah tanah yang diinjak oleh si orang tadi, kecuali tanah itu akan melaknat si orang tersebut. Ya. Jadi keluarnya kita, gerak-gerik kita menjadi haram semua. Naik kendaraan yang kita naikin menjadi kendaraan yang haram. Berbicaranya kita menjadi berbicara yang haram. Segala aktivitas kita menjadi aktivitas yang haram. Kalau niat cari rezeki semata-mata cari rezeki yang haram. Lihat bila keluar dari rumah umpamanya mau beranakkan duit, keluar dari rumah umpamanya yang berkaitan dengan riba, haram jelas. Keluar dari rumah umpamanya ingin nipu orang, umpamanya keluar dari rumah semata-mata ingin cari sesuatu, door to door, dari pintu ke pintu, mencari nasabah umpamanya untuk ikut dia, dan ketika ikut dia umpamanya dijadikan dia itu nasabah yang menjadi nasabah yang haram umpamanya.
sebagainya lah, daripada aktivitas-aktivitas atau muamalah yang sudah dijelaskan di kitab fikih tentang keharaman daripada muamalah tersebut. Jadi hati-hati. Ya. Jadi kalau ma'isyah yang kita cari itu ma'isyah haram semuanya, menjadi haram semuanya. Waliyadzubillah, kok sampai ajalnya mati su'ul khatimah, waliyadzubillah. Waliyadzubillah, mati su'ul khatimah. Atau syubhat, jangan. Ya, hal-hal yang pekerjaan yang mengandung unsur apakah ini halal apa haram, lebih baik jangan kita kerjakan. Tanya dulu kepada yang ahlinya. Tanya dulu apakah betul ini haram, betul ini halal. Kalau kita tidak tahu tentang kehalalannya, tentang keharamannya, tinggalkan. Itu lebih aman, kata Nabi. Orang yang menjalankan pekerjaan yang syubhat ini seperti kata Nabi berjalan di pinggir sumur. Kata Nabi, man hama haulal hima yusyak an yagafi. Orang yang selalu dalam kehidupannya mengambil risiko. Jadi Nabi mengkiaskan selalu ada jalan sebetulnya. Jalan untuk kesan panjang kemana ke sana itu ada tepat jalannya bagus. Tapi dia lebih cenderung untuk lewat pinggir-pinggir parit. Yang untuk sungkur dalam itu lebih jelas, apalagi musim hujan umpamanya. Tapi tetap dipilih di situ, padahal jalan yang bagus ada. Itu kata Nabi. Jadi orang yang suka barang syubhat itu sama dengan orang yang suka jalan di tepi sumur. Dikhawatirkan tergelincir masuk ke dalamnya, kata Rasul. Itulah pemakan-pemakan atau orang yang suka kepada hal-hal yang syubhat. Tinggalkan itu. Jadi yang kedua, jadi mencari rezeki halal tu'inuka, yang membantu kamu ala dalik, yang mana rezeki tadi akan membantu kamu untuk jalan ke akhirat. Karena kata Nabi, ni'matul mal matiyatul akhirah. Sebaik-baiknya rezeki yang kita makan, sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki yang bisa engkau jadikan kendaraan untuk sampai ke akhirat. Itu nikmat-nikmatnya rezeki. Dikasih kendaraan untuk kita pakai untuk silaturahmi, untuk taklim, untuk cari rezeki yang halal, itu kendaraan. Ataupun kalau kita dapat duit, kita sedekahkan sebagiannya dan sebagainya, kita kasih makan orang dan sebagainya. Apalagi orang yang kita kasih makan orang baik, orang soleh, lebih lagi luar biasa kasih makan orang soleh. Sebab setiap butir nasi yang dimakan si orang soleh tadi itu, kita mendapatkan bahagian daripada pekerjaan yang dilakukan daripada amal soleh. Kalau kita masih makan apa kiai, ulama, orang soleh lah, nasi yang kita makan, rezeki yang kita berikan kepada mereka, minuman ke apa segala macam, itu sudah mengalir di dalam darah mereka, yang mana aktivitas mereka itu akan kita dapat imbas. Sampai kapan? Sampai kita mati. Bukan sampai kita mati, sampai beliau meninggal, sampai dia mati. Artinya, selama si orang soleh yang masih hidup, dia berbuat amal soleh, kita kena imbas pahala. Kita meninggal duluan, pahala dikirim kepada kita. Itu yang dikatakan Nabi, ni'matul mal matiyatul akhirah. Sebaik-baiknya harta tersebut kau jadikan jalan atau kendaraan untuk kau pergi ke akhirat. Itu hanya dapat kita peroleh ketika rezeki kita rezeki yang halal. Nah, talabu ma'isyatin tu'inuka ala dzalik. Nah, ini dua ini kata beliau, dibatasi dua ini kau keluar rumah, kata beliau. Untuk ilmu atau cari rezeki. Untuk ilmu ini bukan hanya harus sebatas sekolah, enggak ya. Enggak, untuk ilmu yang penting kita bagaimana kita dapat hikmah, dapat ambil pelajaran, itu untuk ilmu namanya. Jadi jangan dibatasi dengan ruangan, ya. Jadi belajar tidak ada batasan ruangan, harus kayak gini, tidak. Ini diantaranya seperti ini. Ya untuk ilmu bisa saja begitu bisa ambil hikmah dari kejadian yang mungkin menimpa kita, ambil hikmah dari apa-apa yang kita pandang. Itu namanya thalabul ilmi, namanya belajar. Dan yang kedua tadi
Nah, kemudian beliau melanjutkan wala khaira fi liqa'ihim siwa dzalik. Tidak ada baik sama sekali kata beliau kumpul manusia ini selain karena sebab dua tadi itu. Pasti minimal kita riba orang. Minimal itu kita ngomongin orang. Belum lagi yang lainnya ya. Belum lagi yang lainnya ketika kita kumpul dengan mereka ya. Kumpul dengan mereka tidak ada tujuan dua tadi ini. Pasti akan timbul macam-macam nanti omongan-omongan dan lain sebagainya. Nah, saya tak ada kebaikannya. Fala takhruj min baitik, dan juga kata beliau di samping dua tadi kata beliau, janganlah sekali-kali kau keluar dari engkau punya rumah illa salat Jumat berjamaah. Kecuali keluar yang kau dari rumah tadi itu ya pergi sembahyang Jumat atau pergi salat berjamaah di masjid atau musalla. Au li majlis ilmin tufidu au tastafid, sebagaimana kita lakukan ini. Atau keluar engkau dari rumah untuk menghadiri majlis taklim ya, yang engkau mendapatkan manfaat dan engkau bisa memberikan manfaat dari duduknya kita dari ini. Jadi kita dapat manfaat ilmu dan kita dapat memberikan manfaat dari ilmu yang kita dapat di majlis kepada orang lain. Tastafidu minhu. Au li qada'i hajatin la budda laka minha. Walam tajid man yakfika biha. Atau kata beliau, keluarnya engkau dari rumah untuk satu keperluan, satu kepentingan, satu hajat, yang mana hajat yang engkau keluar dari rumah ini harus kau keluar. Karena apa? Karena walam tajid mayakfika. Kalau kamu tidak keluar, tidak ada yang mencukupi kamu, tidak ada. Umpamanya di rumah itu cuma kita, orang yang dijadikan sandaran untuk rezekinya, untuk maisha. Mana keluar? Wajib kita keluar. Itu beliau. Nah, artinya kalau ada orang lain yang nanggung, lebih baik di rumah lah. Gitu. Cocok untuk yang pandemi sekarang ini sebetulnya. Jadi apa yang diomongkan selain pandemi ini dah. Dapat kita bayangkan, ya, dapat kita pernah bayangkan, orang dilarang ke masjid, dilarang Jumat, bahkan Masjidil Haram yang tidak pernah sepi-sepi, ya, Masjidil Haram yang tidak pernah orang dilarang untuk umrah, untuk haji, dan sekarang ini kita saksikan, tidak pernah kita bayangkan tahun-tahun kemarin. Kok ini karena sesuatu ya. Nah, jadi oleh qada'i hajatin la budda laka minha walam tajid man yakfika fiha wa idza kharajta li hadhihi al-ashya'. Nah, kata beliau kan disebutkan tadi itu keluarnya engkau di rumah imma dua tadi, atau sebagaimana disebutkan tadi ini untuk keperluan apa, untuk ilmu, untuk sholat dan sebagainya. Nah, ketika engkau lakukan ini, maka ada hal-hal yang perlu kau perhatikan. Walaupun keluarnya kita baik, tapi ada hal yang perlu kau perhatikan kata beliau ketika engkau keluar untuk ini nih, untuk yang baik ini. Kata beliau, wa idza kharajta li hadhihi al-ashya', jika engkau keluar semata-mata karena yang disebutkan ini, fatahafat fi dhihabika wa iyabika, maka perlu untuk engkau jaga pulang pergimu, keluarnya engkau dari rumah dan baliknya engkau ke rumah, perlu diperhatikan beberapa hal. Umur julusi, dan juga selama engkau duduk, perhatikan juga jangan sampai duduknya kita walaupun kita majlis taklim kayak begini kan baik nih, jangan sampai kita campuri nih majlis yang baik tadi ini. Jangan tercampur. Kita campuri dengan hal-hal yang tidak baik. Ini kan sudah baik nih. Halo. Halo. Nah. Jadi tujuan kita kan udah baik nih, mencari ilmu ya, belajar, kemudian cari rezeki, udah baik nih tujuannya. Nah, perlu kau perhatikan ketika walaupun tujuan kita baik, perhatikan hal-hal yang perlu untuk kau perhatikan. Yang pertama ketika kau duduk,
jaga matamu dan jaga pendengaranmu. Jika kita keluar dari rumah ke sini, jaga pandangan, jaga telinga. Gitu. Ketika kita ada di majelis ini, jaga mata, jaga telinga. Dengan artinya kita campur adukkan sesuatu yang baik tadi ini dengan hal yang tak baik akhirnya. Aduh. Nah itu. Akhirnya Pak Bu akhirnya. Tujuannya bagus, tapi karena tercampur dengan hal tak bagus, timbangannya nanti menjadi Pak Bu nanti. Iya kalau pahala yang kita dapatkan ketika taklim itu bisa masih berbanding di atas. Tapi kalau sampai sama atau berbanding terbalik, rugi kita. Rugi. Nah, itu yang perlu dijaga kata beliau. Ketika kau duduk, pandangan matamu, wasam'ikan kau punya pendengaran pandang, walisanik. Nih mulut juga harus dijaga. Ketika kita berada di tempat yang baik nih, ini jaga mulut. Sampai kita justru di tempat kayak begini, justru di masjid-masjid seperti ini, kita ngomong yang nggak baik. Ya, apalagi di maulid yang di situ kita membaca maulid, ya, baca burdah atau memuji Nabi. Nah, terus kita tidak memuliakan tempat tersebut dengan kita ngomong yang tak betul. Kita bicara sana kesini, umpamanya kita sibuk dengan diri kita, umpamanya dalam majlis tersebut. Nah, di majlis seperti itu kita tidak bisa jaga, lah apalagi di majlis yang tidak seperti itu. Di tempat seperti itu ya kita tidak bisa mengingat Nabi umpamanya. Di tempat yang seperti ini nih, yang sepertinya kita dituntut untuk mengingat kesalahan kita, mengingat dosa-dosa kita umpamanya di tempat yang seperti ini. Atau di tempat yang seperti ini yang kita baca burdah, kita dituntut untuk bisa mengingat Nabi, khusyuk dengan apa yang disuruh untuk kita khusyuk di dalamnya, tapi kita tidak mampu untuk itu. Nah, bagaimana di tempat lain? Di tempat seperti ini kita tidak bisa seperti itu. Nah, makanya jaga, dia bilang, jaga engkau punya lisan, wa qalbik, dan juga jaga engkau punya hati ketika berada di tempat-tempat baik ini. Ghayat tahaffuz, dengan betul-betul penjagaan kata beliau. Dengan betul-betul penjagaan. Kemudian wasri ar-raj'ah ba'da dzalik. Nah, ketika selesai urusan kalian dengan segala tujuan yang kalian tuju selesai, cepat-cepat pulang. Udah, jangan banyak dah. Cepat-cepat pulang ke rumah kalau ada keperluan lain. Kebanyakan nih dari masih seperti ini, kalau ada keperluan, masih faedah kita kumpul apa segala, tak balik lagi ke rumah, asal kumpul sama anak bini dah, ya, berpahala, bergurau sama anak berpahala, bergurau sama istri berpahala. Yang ketimbang kita tidak ada perlunya, kumpul-kumpul lagi, cepat-cepat pulang, ya, supaya kita dapatkan ini betul-betul murni, tidak ada kontaminasi, tidak ada racun, tidak ada hal-hal yang sampai menghabiskan pahala yang sudah kita kumpulkan pada saat sekarang ini, kata beliau. Jadi wasri ar-raj'ah, cepat-cepat engkau pulang setelah itu. Wala tas'al an akhbari ahli zaman. Nah, yang juga jangan suka bertanya dengan apa tentang keadaan kabar penduduk kejadian zaman, kabar tentang hal-hal yang tidak perlu untuk kita dengar. Ya, di majlis seperti ini nih, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, artis umpamanya, ngomong kabar-kabarin, cek di sini umpamanya, gimana tuh kabar si umpamanya si Fulan, ya, artis Fulan, kok tak jadi kawin sama si Fulan umpamanya, dibahas di sini, aja atas zaman, ya. Boleh kita tanya, jangan hal-hal kayak begitu, nah, boleh kita bertanya tentang siapa Fulan yang ulama kayak gitu tanya. Tapi kalau ahli zaman, orang-orang yang tak perlu kita omongkan masjid, jangan mengotori masjid, majelis, jangan mengotori tempat yang suci ini. Nama mereka kita masukkan ke situ. Bayan Pak, bayan Pak, kita udah bagus nih. Burdah, Yasin, Selawat, terus kita baca kitab salaf.
Terus kita masukkan nih nama-nama orang merakbal ini, kita ke sini, kita masukkan aja. Mayan Pak, jangan tanya lah. Itu kata beliau. La tas'al an akhbar ahli zaman. Wala an ahwalihim, dan juga tidak keadaan mereka. Udah mau nih mati ke tak mati, mau cerai ke tak cerai kan, terserah dia. Yang ditanya ada. Wala an ahwalihim. Wa ma hum fihi wa alaih. Tak ada manfaatnya untuk mereka, tak ada manfaatnya. Untuk mereka juga tak ada manfaatnya. Untuk kita juga tak ada manfaatnya. Jadi kalau kita ngomong, kita dapat gaji dari mereka orang. Umpamanya dikirim rekening, kau ngomongin anak di majlis. Ini manfaat. Wa ma hum fi wa alaih, dan mereka kamu dalamnya tidak ada manfaat di dalamnya. Kemudian wala tattali' li dzalik, dan jangan suka cari-cari sesuatu yang tak perlu untuk kita cari daripada berita yang nyongkel berita yang manfaat. Jangan. Wala tattali' di majlis seperti ini. Fa inna aktsaraha aw kullaha mimma yushawishul bal, karena sebahagian besar ketika itu kita lakukan atau semuanya, sebagian atau semuanya itu akan mengganggu kita punya hati. Begitu ngomongin mereka, ketika ngomongin tentang keadaan mereka, itu akan mengganggu. Ya, udah bagus hati kita diisi dengan hal-hal yang baik, ya, dengan pencerahan berupa selawat dan lain sebagainya. Terus kita ngomongi mereka, itu akan mengganggu hati engkau, dia bilang. Wa yurisul al-humum, dan akan menyebabkan kesumpakan, sumpah, galau, kata beliau. Humum wal humum, ngomongi mereka ini. Wa yudkhilaka fil itsm wal haraj, dan akan, nah ini yang kita takutkan nih. Wa yudkhilaka, hal yang seperti itu akan memasukkan kamu dalam perbuatan dosa dan maksiat kalau itu kita lakukan. Wa yabqa ma'aka atharuhum muddatan madidah, dan dosa tadi akan melekat di hatimu dengan waktu yang lama untuk kita bisa hilangkan. Ketika hal itu kita lakukan, minimal ketika kita melakukan tadi itu akan ada kesumpakan, akan ada yang membuat kita terganggu dan akhirnya kita terjerumus dalam dosa. Nah, asar atau bekas dari dosa tadi itu untuk kita hilangkan 100% itu memerlukan waktu yang agak lama, kata beliau. Dan ini akan mempengaruhi ibadah kita. Nasihat tadi. Yabqa ma'aka atharuhu muddatan madidah wa rubbama tawalladat minhu syurur adidah, dan bisa jadi, kata beliau, bekas dosa tak hilang tapi menimbulkan dosa lain, kata beliau. Karena dosa ini kayak jamur, kalau tidak dihilangkan dia akan beranak gitu. Jadi dosa atau bekas dosa ketika membekas di hati, kata beliau, itu kalau tidak usaha kita untuk menghilangkan, itu seperti jamur, merembet seperti itu. Maka dia bilang ini, watawalladat, bisa jadi dosa tadi itu akan menimbulkan daripada dosa tadi itu syururun adi, dan kejahatan yang banyak. Wa yakfil insan ithman wa humman ma yadkhul alaihi gahran min ru'yati ahwan. Sudah cukup, kata beliau, manusia ini dengan dosanya, dengan kesumpakannya yang ya setelah kita melihat keadaan mereka, itu sudah cukup, sudah dosa untuk itu. Ya. Wasima'i akhbarihim min ghairi tatawufin wa tatallu'in, dengan mendengar cerita-cerita mereka, ya, dengan tanpa kita melihat. Lidzalika qala Rasulullah SAW, oleh karena itu Nabi berkata di Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Nabi mengatakan, idza ra'aitan nas mazijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabbaka baina asabihi faqultu ma ta'muruni ilzam baitan, ya, wa amlik alaik lisanak wa khudh ma ta'rif wada ma tunkar, ya, wada ma tunkir wa alaika bi amril khas wada minka amrul hamama, kata beliau. Jadi suatu kali waktu Nabi berkata kepada Syekh Abdullah bin Abbas, kata beliau, wahai Abdullah bin Amr bin As, ketika engkau melihat manusia, idza ra'aitan nas,
mazijat uhuduhum, mereka sudah tidak pernah bisa menepati janji. Jadi untuk amanat udah nggak bisa, udah di mana-mana bohong. Janji, menepati janji ini, amanah ini sudah menjadi hal yang mahal sudah. Sesuatu yang sulit untuk dicari. Ingkar janji tadi ini, tidak amanat tadi ini. Jadi ketika engkau melihat kebanyakan manusia sudah seperti itu sifatnya, nggak amanat, di mana-mana udah nggak amanat, udah nggak bisa kita percaya janjinya. Itu yang sekarang ini, ya. Wa khaffat amanatuhum, amanah yang dibebankan kepada mereka sudah hilang, lenyap. Wa kanu hakada, mereka itu seperti ini. Nabi menyontohkan syabbaka, mereka seperti ini kata Nabi. Syabbak asabi aku, mereka sudah seperti ini kata Nabi. Jadi kata Nabi, ketika kau melihat manusia sudah tidak amanah, sudah tidak bisa menepati janji, mereka itu seperti ini kata Nabi. Syabbaka, ya, syabbaka asabi aku, mereka itu seperti ini kata Nabi. Akhirnya fakultu, Abdullah ini mengatakan, bertanya kepada Nabi, ma ta'muruni ya Rasul, kalau memang keadaan manusia itu aku temukan seperti itu, kiranya apa perintahmu kepadaku? Kata Abdullah bin Amr, ketika aku sudah melihat yang sebagaimana engkau gambarkan tadi ini, ketika sudah engkau tidak bisa ada manusia yang sudah tidak menepati janji, tidak amanat, kira-kira apa yang mesti saya lakukan? Apa perintahmu kepadaku? Faqal, Nabi mengatakan, ketika engkau sudah melihat manusia seperti itu di sekeliling kamu, tidak ada amanat, tidak bisa dipercaya, ilzam baitak, kata Nabi, lebih banyak engkau tinggal di rumah. Ilzam baitak, ini perintah Nabi, ini hadis. Ilzam baitak, kata Nabi, tinggallah engkau di rumah, lazimi di rumah, tinggal di rumah. Wa amlik alaika lisanak, jangan banyak omong, tahan engkau punya lidah, jangan terlalu banyak ngomong, amlik lisanak. Wa khudh ma ta'rif, kemudian ambil sesuatu yang kau ketahui. Ma ta'rif artinya sesuatu yang kau ketahui, maksudnya ambil ya, kalau kau cari nafkah, kau perlu silaturahmi, ya itu yang kau ketahui, ambil yang baik-baik. Wada, tinggalkan sesuatu yang yang engkau ingkari daripada kejahatan, tinggalkan kata Nabi. Walaika bi amrul khas, dan wajib atas kamu untuk urusan yang khusus. Wada angka amrul am, dan tinggalkan darimu perkara-perkara yang umum. Artinya perkara khusus kau lakukan, kalau khusus maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi itu, dari nafkah, untuk ilmu, itu kan khusus. Tapi kalau selain daripada itu, daripada umum yang tidak ada kaitannya dengan khusus tadi itu, tinggalkan kata Nabi. Itu yang Nabi pesankan kepada Abdullah bin Amr bin As ketika engkau melihat manusia sudah seperti itu. Artinya sudah tidak ada yang bisa kita percaya, sudah tidak ada yang bisa menepati akan janjinya, sudah tidak ada manusia ini amanah untuk bisa dilakukan. Jangan kau kumpul kepada mereka kalau sudah engkau melihat manusia seperti itu. Lebih baik kau lebih banyak di rumah kata Nabi, ambil yang penting-penting saja, tinggalkan sesuatu yang tidak baik bagi kamu, urus hal-hal yang khusus, dan tinggalkan perkara-perkara yang umum yang tidak ada kaitannya dengan khusus tadi itu, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga di lain hadis Nabi mengatakan, wa qala alaihi wassalam, sayati 'alan nas zamanun, akan datang nanti zaman, kata Nabi, manusia, 'alan nas zamanun la yaslam li dinin dinuhu illa man farra bi dinihi min qaryatin ila qaryatin wa min sahikin ila shahikin wa min hujurin ila hujurin katsa'labil ladzi yaruqu. Akan datang satu zaman nanti, kata Nabi, manusia ini tidak akan selamat, agama tidak akan selamat, orang yang punya agama dengan agamanya. Akan datang satu zaman nanti, orang itu dengan agama yang dia anut,
agama yang dia yang dia beragama dengan agamanya, dia tidak akan selamat dengan agama yang dianut tadi itu. Illa, kecuali orang tadi itu lari dengan agamanya min qaryatin ila qaryatin, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu lubang ke lubang yang lain, kasa'labi alladhi yarub, sebagaimana kata Nabi sa'lab. Sa'lab ini apa namanya? Apa binatang suka ayam tuh? Musang. Seperti musang yang suka menipu, kata Nabi. Suka menipu. Jadi akan datang satu zaman nanti manusia itu seperti itu. Dia akan pergi dari satu desa ke desa yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu lubang ke lubang yang lain, seperti tadi itu. Seperti musang yang suka ngendap-ngendap, menipu, mencuri. Musang ini gambaran dari sifat yang suka menipu. Itu musang, ta'lab. Kan musang berbulu domba itu kan. Itu kan. Jadi musang ini dijadikan satu kiasan akan satu tipuan. Jadi manusia nanti akan datang seperti musang tadi itu, melompat dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, ya, dia akan sembunyi, dia akan ini apa segala macam, dia akan menyerupai dengan sesuatu yang dia perlu untuk serupai umpamanya, ya. Jadi orang ini sudah bingung udah zaman itu, kata Nabi, mau berpegang kepada siapa gitu. Sekarang katakanlah ulama zaman sekarang ini ya, yang mana notabene mereka ini sebagai panutan kita yang awam ini sudah bingung udah. Ya alhamdulillah kita bisa membedakan ya. Tapi mereka yang awam, mereka yang tidak belajar, mereka bingung melihat bagaimana ulama-ulamanya saling tidak bisa membedakan mereka. Mana ulama yang betul, mana ulama yang tidak betul. Mana ulama yang khair, mana ulama yang tidak khair. Mereka orang-orang awam ya. Bingung mereka sekarang ini. Yang ada itu penipuan-penipuan semua ulama-ulama tadi itu. Seperti musang tadi ini. Jadi Nabi menggambarkan seperti itu. Jadi manusia pada zaman itu sudah tidak bisa selamat dengan agama yang dia pegang dari ini. Ya alhamdulillah kita bisa ya menilai mana ulama yang betul. Mereka yang tidak belajar. Nah, kata Rasul disampaikan, "Wa mata dzalika zaman ya Rasulullah?" Nah, sahabat bertanya, "Kapan zaman itu terjadi wahai Nabi?" Kata Nabi, "Qal idza lam tunal al-ma'isha illa bi ma'asillah." Yaitu zaman itu terjadi ketika manusia tidak bisa lagi selamat dengan agama yang dia anut, yaitu ketika kata Nabi, "Idza lam tunal ma'isha", apabila maisha rezeki itu tidak didapatkan kecuali dengan bermaksiat kepada Allah. Waliyahullah. Akan datang sama seperti itu kata Nabi. Cari rezeki, ya, rezeki yang dia cari pasti bermaksiat. Tidaklah rezeki itu dia dapat kecuali bermaksiat kepada Allah. Zaman itu. Yang dikatakan oleh orang-orang ini haramnya apa ya? Apalagi halal ya. Artinya apa? Kecuali dengan bermaksiat baru dapat rezeki gitu. Jika tidak maksiat tak dapat. Akan ketika zaman itu terjadi, kata Nabi, itu yang akan terjadi. Yang sebagaimana digambarkan sama Nabi tadi itu. Jadi dalam tunal maisha illa bima'asillah, apabila maisha itu tidak diperoleh kecuali dengan bermaksiat kepada Allah. Tidak diperoleh kecuali dengan korupsi. Tidak diperoleh kecuali dengan mencuri. Tidak diperoleh dengan khianat. Kebanyakan seperti itu. Jadi kebanyakan manusia cari rezekinya melalui jalan-jalan yang bermaksud kepada Allah, akan didapatkan apa yang dikatakan Nabi di atas tadi itu. Wa qala fa idza kana dhalika zaman halat qala, Nabi berkatakan fa idza kana dhalika zaman halat al-azuba. Nah, ketika zaman itu ada, kata Nabi, maka halat al-azubah, lebih baik engkau al-azubah.
Azubah itu di rumah. Azubah mengasingkan diri di rumah. Qil, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa kita lakukan wahai Nabi? Kalau kita harus di rumah. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bukan amartana bitazwij. Kau perintahkan kami untuk kawin. Kawinnya keluar rumah. Iya kan? Kawin keluar rumah. Habis kawin keluar rumah, cari rezeki keluar rumah. Bagaimana kau perintahkan kami untuk tinggal di rumah? Bukan amartana bitazwij kan? Kata Nabi, idza kana dzalika zaman kana halal. Nah, ketika zaman itu terjadi kepada Nabi, kana halakur rajul latina. Itu yang terjadi. Kata Nabi, banyak nanti pada zaman itu, kata Nabi, kehancuran seseorang, kebinasaan seseorang. Itu kadang-kadang melalui jalan orang tuanya. Ya. Zaman itu terjadi nanti orang itu akan binasa karena orang tua. Ya, orang tua yang tidak bijak, kadang-kadang menekankan anak untuk ini, untuk itu, akhirnya anaknya misalnya katakanlah seperti ini, anaknya mempunyai jabatan, anaknya mempunyai satu satu posisi yang bagus di suatu instansi, umpamanya dia punya orang tua, orang tuanya ini memaksakan si anak tadi ini untuk memberikan sesuatu kepada dia dengan cara ini, dengan cara dipaksa anak seperti ini. Ada nanti di zaman nanti ketika zaman itu terjadi, karena halakur rajul, kebinasaan seseorang berada di tangan kedua orang tuanya. Fa illam yakul lahu abawan, kalau tidak hancur karena orang tuanya, misalnya nih, fa illam yakul abawan fa'ala yadi zaujati wa waladihi, dan orang itu akan hancur, akan binasa melalui jalan istrinya. Kalau banyak kita sekarang ada orang yang berjalan gara-gara bini, gara-gara anak. Kalau bukan karena orang tuanya, pasti karena bininya atau karena anak. Baik, lam yakul lahu, kalau mereka umpamanya enggak orang tua, enggak bini, enggak anak umpamanya, maka ya mereka juga akan binasa. Ala jadi kerabatnya familinya. Berapa banyak seseorang itu masuk penjara gara-gara familinya banyak. Qalu, pakai fadzalik ya Rasulullah. Bagaimana kalau sudah seperti itu, bagaimana ya Nabi, katanya? Qal yu'ayyirunahu bidhiqil yad fa yatakallaf ma la yuti hatta yuridu mawaridul halaka. Bertanya sahabatnya, kok bisa ya Nabi? Ada orang hancur, binasa di tangan orang tuanya. Ada orang binasa di tangan anak bininya. Ada orang binasa di tangan keluarganya, kerabatnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Iya. Pada zaman itu, kata Nabi, yu'ayyiruna bidhiqil yad. Pada zaman itu, mereka-mereka ini, orang tua, anak, bini, kerabat, yu'ayyiruna. Mereka ini menekan kita, kemudian menghina kita, bidzikil ya, dengan ketidakadaan harta di tangan engkau. Fayatakallaf, kemudian mereka memaksakan ya, bagaimana harta itu ada di tangan kamu, malah yutik, sedangkan engkau tidak mampu untuk mengadakan harta tadi itu kecuali melalui jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah, sehingga menyebabkan dia itu binasa. Dipaksa kita ini oleh kerabat kita tadi ini dengan sesuatu yang kita tidak mampu untuk kita lakukan, tapi karena ada paksaan sehingga terpaksa kita lakukan, yang menyebabkan kita binasa gara-gara itu. Itu kata Nabi. Dan itu terjadi sekarang. Banyak bagaimana kita ini binasa, hancur ya, di dunia ini terutama gara-gara sanak famili kita, kerabat kita. Bagaimana pula banyak orang tua yang juga hancur semuanya gara-gara anaknya, banyak, dan juga gara-gara istrinya banyak. Dan juga kata Nabi itu juga ada yang mereka itu binasa karena orang tuanya dia sendiri, karena beralasan ujung-ujungnya kepada ekonomi. Jadi itu memaksa kepada kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu untuk kita
adakan, sehingga mereka paksa kita, mereka menghina kita, ya, bagaimana sesuatu yang dia inginkan itu dapat diwujudkan walaupun melalui jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada soal? Ada pertanyaan?